Halo semua, jadi kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengidentifikasi struktur dan juga unsur dalam teks berita menggunakan contoh teks berita. Nah, jadi dalam menentukan struktur dan unsur teks berita ini, kita mau tidak mau memang harus membaca keseluruhan isi berita. Dan kita juga dapat terlebih dahulu menuliskan unsur-unsur beritanya. Jadi saat pengerjaan nanti kita dapat langsung menuliskan apa yang menjadi atau apa informasi yang termasuk dalam unsur-unsur tersebut. Jadi di sini kita sudah menuliskan what, who, when, where, why, dan how, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin mereview sedikit mengenai struktur berita. Jadi struktur berita itu ada yang disebut sebagai lead dan juga body. Dan yang terakhir ada ekor. Namun ekor ini bersifat opsional seperti itu ya. Jadi kita hanya mengidentifikasi dua struktur yang utama saja. Ada lead itu adalah kepala berita, dan ada body, itu badan berita. Ini kepala berita, dan juga badan berita. Nah, di kepala berita itu umumnya termuat informasi-informasi inti dari berita tersebut. Jadi, dan lead ini juga umumnya terdapat pada bagian awal berita. Jadi, apabila kalimat atau berita yang baik itu mencantumkan lead di awal teks, maka paragraf-paragraf berikutnya atau informasi-informasinya menjadi kronologis seperti itu, menjadi membentuk suatu hubungan yang baik dan juga pembaca dapat memahaminya dengan lebih baik. Jadi di sini mudah saja, jadi kita bisa mencari lead atau keseluruhan inti daripada berita itu hanya pada paragraf awal saja. Dan dalam menentukan unsur berita, jadi akan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin teridentifikasi sebagai kelima unsur berita tersebut. Namun di sini kita hanya memfokuskan kepada informasi-informasi inti saja, yang sekali lagi terdapat pada lead atau kepala berita. Baik, jadi kita langsung saja ke paragraf pertama terlebih dahulu. Jadi di paragraf pertama itu dituliskan, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Jadi sini kita garis bawahi bahwa di sini ada prediksi mengenai Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2020 itu sebanyak minus 1,3% sampai minus 1,5%. Baik, jadi di sini keseluruhan paragraf itu menceritakan mengenai prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Namun kita belum bisa langsung menyimpulkan bahwa prediksi ini adalah suatu unsur what atau inti yang disampaikan dalam berita. Kita memerlukan informasi-informasi tambahan yang terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Apabila paragraf-paragraf berikutnya membicarakan hal yang sama, maka kita dapat simpulkan bahwa berita ini membicarakan tentang Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam, seperti itu. Jadi kita baca di paragraf kedua juga, meski lebih baik dibandingkan triwulan kedua, kami perkirakan minus 4% dan triwulan ketiga minus 1,3% sampai minus 1,5, kata Tauhid dalam diskusi Indef bertajuk mempercepat geliat sektor real dalam mendukung pemulihan ekonomi. Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan ekonomi Jakarta Selasa 28 Juli. Nah, dari paragraf kedua juga sama. Dia menceritakan atau memperkuat informasi mengenai kemungkinan Indonesia ini akan mengalami resesi. Dan apabila kita perhatikan secara memindai
terdapat banyak kata atau kata atau informasi-informasi terkait resesi pada paragraf-paragraf berikutnya. Jadi dari sini kita sudah mempunyai cukup informasi atau bukti untuk bisa menyimpulkan bahwa inti dari berita atau apa yang dibicarakan dalam berita ini adalah Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam, seperti itu. Lalu kita akan menuliskan informasi ini dalam unsur what. Jadi unsur what dari berita ini adalah Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Nah, ketika kita sudah menemukan unsur what atau apa yang dibicarakan dalam keseluruhan berita, maka kita akan sangat mudah untuk menentukan unsur-unsur yang lain. Jadi unsur-unsur yang lain harus berhubungan dengan unsur what ini. Misal, sekarang kita mencari unsur who. Jadi kita akan bertanya di sini, siapa yang memprediksi atau siapa yang terlibat dalam prediksi Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam, seperti itu. Jadi kita kembali ke teks beritanya. Pertama, kita cari di kepala berita. Jadi ini adalah kepala berita. Jadi paragraf 1 ada kepala berita dan sisanya itu adalah body, seperti itu. Jadi di kepala berita karena mengandung banyak unsur-unsur penting atau unsur-unsur inti, maka kita cukup mencari unsur-unsur tersebut di kepala saja, seperti itu. Jadi di sini kita akan cari siapa yang terlibat dalam prediksi Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Di sini disebutkan bahwa Tauhid Ahmad itu mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami resesi, seperti itu. Jadi di sini peran Tauhid Ahmad ini adalah sebagai unsur who, bahwa dia yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah Tauhid Ahmad. Baik, selanjutnya kita akan mencari unsur when atau unsur kapan. Kita akan mencari unsur terlatar waktu dalam berita. Nah, di dalam inti berita, jadi kapan Indonesia itu diprediksi akan mengalami resesi yang cukup dalam. Jadi di sini kita lihat pada paragraf 1 juga, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 2020. Nih, ada kata pada triwulan 3 2020 itu minus 1,3% sampai minus 1,5%, seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan sedikit di sini bahwa unsur waktu dalam berita ini itu adalah pada triwulan 3 tahun 2020. Jadi triwulan 3 ini artinya adalah 3 bulan yang ketiga dalam tahun 2020. Jadi itu dihitung dengan cara seperti ini. Jadi kita kelompokkan bulan-bulan dalam satu tahun menjadi kelompok-kelompok beranggotakan masing-masing 3 bulan. Jadi kelompok pertama itu adalah Januari, Februari, dan Maret. Kelompok kedua adalah bulan-bulan seterusnya, April, Mei, Juni. Dan bulan ketiga, kelompok ketiga itu adalah dari Juli, Agustus, dan September. Nah, jadi triwulan itu adalah 3 bulan ketiga yang dihitung secara berturut-turut seperti ini, secara berurutan seperti ini.
Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa triwulan ketiga itu adalah bulan ke-7, 8, dan 9. Jadi bulan Juli, Agustus, dan September. Dan ini berlaku lagi untuk triwulan keempat. Itu adalah dari bulan Oktober, November, dan Desember. Seperti itu. Jadi kita tidak usah bingung lagi jika melihat kata triwulan ketiga ini seperti ini. Jadi triwulan ketiga itu adalah bulan ke-7, 8, dan 9. Bulan Juli sampai September tahun 2020. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari mengenai where. Jadi where adalah di mana Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam pasti di negaranya sendiri, jadi di Indonesia sendiri. Jadi kita bisa tuliskan Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari dua unsur lainnya itu pada bagian body, pada bagian pada bagian paragraf atau paragraf-paragraf selanjutnya seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga pada paragraf-paragraf selanjutnya itu terkandung keempat unsur yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita masih tetap perlu untuk menyimak secara seksama isi daripada berita yang akan kita identifikasi. Nah, jadi di sini kita akan mencari tahu mengenai how. Jadi itu adalah tujuan kita. Namun kita akan menyisir kembali dari paragraf kedua sekarang. Jadi di sini disebutkan meski lebih baik dibandingkan triwulan kedua. Triwulan kedua artinya bulan dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6, dari bulan April, Mei, dan Juni, seperti itu ya. Kamu perkirakan minus 4%, dan triwulan ketiga minus 1,3 sampai minus 1,5%. Itu kata Tauhid dalam diskusi in-depth bertajuk mempercepat geliat sektor real dalam mendukung pemulihan ekonomi. Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan ekonomi Jakarta Selasa 28 Juli. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa bagaimana Tauhid itu memprediksi Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam, atau kita bisa tanyakan di sini bagaimana resesi yang dialami di Indonesia. Jadi di paragraf ini ya sudah dipaparkan informasi mengenai how-nya. Jadi di sini kami perkirakan di triwulan ketiga itu terdapat minus 1,3 sampai minus 1,5%. Jadi dia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga itu minus 1,3 sampai minus 1,5%. Dan ternyata hal ini juga disebutkan dalam lead atau kepala berita. Jadi kita sudah mendapatkan unsur how di sini. Jadi kita bisa tuliskan bahwa unsur how-nya itu adalah pertumbuhan ekonomi nasional negatif 1,3% hingga negatif 1,5%. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan penurunan daripada pertumbuhan ekonomi nasional atau resesi itu sendiri. Nah, kita akan tetap menelaah semua informasi dalam berita. Baik, di sini selanjutnya ada kata Jakarta Selasa 28 Juli. Nah, keterangan ini menunjukkan waktu wawancara daripada Tauhid Ahmad. Jadi ini adalah latar waktu dan juga latar tempat
ketika ia menyebutkan prediksinya ini. Jadi ini sebenarnya layak juga untuk masuk ke dalam unsur-unsur daripada inti berita kita. Jadi kita bisa saja menyebutkan di sini bahwa selain unsur terdapat latar waktu triwulan ketiga 2020, ini menunjukkan waktu resesinya, kita juga karena atau inti dari berita kita itu adalah prediksi mengenai Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam, maka merupakan suatu hal yang penting juga kita untuk mengetahui kapan hal tersebut diprediksi, yaitu pada tanggal 28 Juli. Jadi ini adalah waktu prediksi. Waktu prediksi atau waktu wawancara Tauhid Ahmad, Tauhid A, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari where-nya sendiri, Indonesia ini merupakan tempat resesinya. Namun tempat prediksi atau tempat wawancara Tauhid Ahmad itu bertempat di Jakarta. Jadi kita bisa masukkan unsur where di sini itu adalah Jakarta. Ini adalah tempat prediksi atau wawancara Tauhid Ahmad. Nah, jadi di sini kita memang perlu untuk mengakses atau membaca kembali seluruh informasi yang ada di berita secara menyeluruh, karena bisa saja informasi-informasi tersebut ternyata disampaikan di paragraf-paragraf berikutnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membaca kembali. Prediksi ini, kata Tauhid, berdasarkan asumsi realisasi program pemulihan ekonomi PN jika masih di bawah 30% dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi penyebab adanya asumsi atau prediksi ini itu karena asumsi realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, seperti itu. Nah, ini bisa saja masuk ke dalam unsur why. Namun, hal ini belum merupakan kita sebaiknya mencari alasan yang utamanya. Jadi, kenapa ada asumsi realisasi program pemulihan ekonomi nasional PEN yang masih di bawah 30% ini, seperti itu. Jadi, unsur why itu adalah benar-benar faktor primer atau faktor yang pertama kali mencetuskan permasalahan atau peristiwa. Jadi, kita bisa simpan dulu untuk ini sebagai why. Namun apabila kita menemukan penyebab yang lebih utama, maka kita bisa simpulkan itu sebagai unsur why. Nah, kemudian kita lihat di sini, selain itu beberapa negara lain juga diprediksi akan mengalami resesi seperti Singapura dan Korea Selatan. Resesi di negara tersebut tidak hanya pada triwulan kedua, tetapi juga berlanjut pada triwulan ketiga. Jadi di sini ada negara lain diprediksi mengalami resesi. Untuk yang pertama, jadi di sini ini juga merupakan unsur why atau unsur alasan, seperti itu. Jadi negara-negara itu sudah mengalami resesi yang cukup berat, kata Tauhid. Selain itu, Tauhid menilai Thailand, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat juga berpotensi mengalami resesi. Di Jepang misalnya pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonominya minus 4,2%, lalu Amerika Serikat juga diperkirakan terjun sampai minus 27%. Sementara Singapura minus 12%, Korea Selatan minus 3%, dan Malaysia 9,7%. Resesi yang dialami negara ini pun berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia, apalagi jika mereka bukan negara mitra dagang Indonesia. Jadi resesi ini berdampak pada
kondisi perekonomian Indonesia. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu alasan mengapa prediksi ini muncul karena memang terdapat resesi pada negara-negara yang merupakan mitra dagang Indonesia. Jadi itu memunculkan asumsi realisasi PN yang masih di bawah 30% dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi di sini kita sudah menemukan dua unsur Y. Yang pertama adalah asumsi realisasi PN yang di bawah 30% dan juga resesi yang dialami oleh negara-negara mitra dagang Indonesia. Jadi kita bisa tuliskan di sini Y-nya yang pertama itu adalah asumsi realisasi PN di bawah 30%. Kemudian ada negara-negara mitra dagang Indonesia yang mengalami resesi sehingga bisa berdampak juga bagi Indonesia seperti itu. Kemudian kita akan mencari lagi apakah mungkin masih ada penyebab lain mengapa prediksi ini muncul. Kalau kita lihat pemerintah beberapa negara mitra dagang kita sudah mengumumkan resesi. Sebab mereka memiliki korelasi yang kuat dengan Indonesia, baik dari sisi perdagangan dan investasi, termasuk wisatawan yang menyumbangkan devisa negara. Nah, jadi memang resesi yang dialami negara ini bisa berdampak juga pada resesi yang dialami Indonesia. Jadi apabila negara lain sudah mengalami resesi berat, maka Indonesia juga kemungkinan mengalami resesi berat. Oleh karena itu timbullah prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Seperti itu alur daripada unsur Y ini. Kemudian kita lanjutkan. Hal ini menjadi penting sebagai pembelajaran dari dampak pandemi COVID-19. Mengapa ini penting? Agar kita dapat melihat lesson learned dan dampak dari snowball yang terjadi di negara-negara tetangga kita, apalagi negara mitra dagang, kata dia mengakhiri. Nah, jadi ternyata resesi yang terjadi di negara mitra dagang ini semuanya itu hampir sebagian besar diakibatkan oleh dampak COVID-19 seperti itu. Jadi kita bisa masukkan di sini bahwa salah satu unsur penyebab daripada prediksi ini adalah salah satunya adalah dampak daripada COVID-19. Nah, jadi urutan daripada Y di sini itu adalah adanya COVID-19 menyebabkan banyak negara mitra dagang Indonesia yang mengalami resesi. Jadi ini akan menimbulkan asumsi realisasi PN itu di bawah 30%, sehingga tercetuslah prediksi bahwa di Y tadi, Indonesia akan mengalami resesi yang cukup dalam. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi untuk menentukan unsur-unsur berita dan juga struktur berita, maka kita harus mau tidak mau harus membaca keseluruhan